Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Alfian Syah Mahreksa dari STI dengan NIM 1821722 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara pembuatan arsitektur enterprise beserta studi kasusnya untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah arsitektur enterprise. Jadi yang pertama, isi dari presentasi ini yaitu ada arsitektur enterprise overview, kemudian ada cara pembuatan arsitektur enterprise, dan study case dari tugas besar yaitu paper smooth. Oke, yang pertama arsitektur enterprise overview. Jadi, apa sih arsitektur enterprise itu? Arsitektur enterprise adalah dasar dari suatu strategi untuk mengimplementasikan misi bisnis, kepentingan data, dan teknologi dari suatu perusahaan. Jadi, intinya adalah untuk menyelaraskan infrastruktur TI dengan kebutuhan bisnisnya dari suatu perusahaan yang ditargetkan. Nah, untuk melakukan arsitektur enterprise tersebut, ada yang namanya TOGAF ADM 9.2. TOGAF sendiri adalah salah satu tools yang dapat digunakan untuk melakukan perancangan arsitektur enterprise. Sejauh ini versi yang paling baru adalah yaitu 9.2. Jadi yang kita gunakan adalah TOGAF 9.2. TOGAF sendiri menggunakan proses yang bersifat iteratif sesuai dengan fasenya. Untuk kali ini, karena tugas besar yang dikerjakan nantinya menggunakan fase D, jadi akan dijelaskan cara pembuatan arsitektur enterprise hanya sampai fase D. TOGAF sendiri mulai dari preliminary phase, lalu fase A, fase B, fase C, dan fase D. Lalu bagaimana cara pembuatan arsitektur enterprise? Seperti yang disebutkan tadi, ada preliminary phase, lanjut ke fase A yaitu arsitektur vision, lanjut ke fase B yaitu business architecture, selanjutnya ke fase C yaitu information architecture, dan terakhir fase D yaitu teknologi arsitektur. Jadi yang pertama preliminary phase. Apa sih preliminary phase itu? Jadi fase ini digunakan untuk persiapan dan mengetahui kapabilitas arsitektur baseline yang ada pada perusahaan dan mendefinisikan prinsip arsitektur yang berlaku. Jadi dengan preliminary phase ini akan dibuat 5 dokumen, yaitu Organization Model for Enterprise Architecture, kemudian Business Principle, Goals and Driver, lalu Architecture Principle, lalu Architecture Repository, dan Request for Architecture Work. Setelah selesai di preliminary phase, akan melanjutkan ke fase A, yaitu Architecture Vision. Di Architecture Vision yaitu fase ini merupakan proses inisiasi dalam melakukan siklus pengembangan arsitektur enterprise ini. Jadi fase ini meliputi pendefinisian scope, identifikasi stakeholders, pembuatan visi, dan mengajukan persetujuan proyek tersebut. Isinya itu ada 4 dokumen, yaitu Communication Plan, Capability Assessment, Architecture Vision, Statement of Architect, dan Statement of Architecture Work. Lanjut ke fase B, yaitu Business Architecture. Jadi setelah tadi sudah dimulai pengembangannya, dengan bisnis arsitektur ini dilakukan untuk mengembangkan arsitektur bisnis untuk mendukung visi bisnis dari perusahaannya. Isinya ada 3 dokumen, yaitu arsitektur definition, arsitektur requirement specification, dan arsitektur roadmap. Namun saat di fase B ini arsitektur roadmap belum dimulai, jadi kita baru mengisi arsitektur definition dan arsitektur requirement specification. Lanjut ke fase C, yaitu information arsitektur. Sama seperti bisnis arsitektur, jadi ini juga mengembangkan arsitektur informasi untuk mendukung visi bisnis dari perusahaan. Arsitektur informasi ini meliputi data arsitektur dan aplikasi arsitektur. Dokumennya pun masih sama, namun kita melanjutkan di arsitektur definition dan arsitektur requirement specification. Kemudian terakhir di fase D yaitu teknologi arsitektur. Masih sama seperti yang sebelumnya, jadi fase ini dilakukan untuk mengembangkan arsitektur teknologi agar dapat mendukung visi bisnis dari perusahaan dengan mengidentifikasi teknologi apa saja yang dibutuhkan. Sama seperti sebelumnya pun juga dokumennya kita akan melengkapi arsitektur definition, melengkapi arsitektur requirement specification, dan mulai mengerjakan sampai selesai arsitektur roadmap. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara pembuatannya, jadi langsung lanjut aja ke study case-nya yaitu Papersmooth. Jadi profilnya dulu adalah Papersmooth adalah perusahaan yang bergerak di bidang grosir pakaian serta bergerak dalam pendesainan pakaian. Papersmooth unik dibandingkan grosir yang lain dikarenakan kualitas bahannya yang tinggi serta desain bajunya yang unik. Papersmooth sendiri terletak di Jalan Sultan Agung nomor 5 Bandung. Visi dan misi untuk dari Papersmooth sendiri yaitu visinya membangun eksistensi perclothingan di Indonesia, terutama di Bandung. Dengan misi, semua segmentasi masyarakat di Indonesia mengenal Papersmooth dan memakai produk Papersmooth. Nah, untuk struktur organisasinya Papersmooth sendiri bisa dilihat seperti berikut. Dengan adanya 1 owner dan 5 divisi di bawahnya. Nah, yang pertama adalah arsitektur prinsipal. Jadi kita harus mengetahui apa saja prinsipal yang digunakan oleh Papersmooth. Untuk bisnis prinsipalnya ada meningkatkan keuntungan, yaitu untuk membuat keuntungan finansial yang efektif dan seefisien mungkin. Lalu ada desain original, yaitu menjual coating dengan desain original yang khas.
Selanjutnya ada kualitas bahan yang halus, yaitu memastikan bahan yang digunakan untuk clothing yang dijual berbahan halus dan nyaman digunakan. Dan ada compliance with law, yaitu proses manajemen informasi perusahaan memenuhi semua undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang relevan. Selanjutnya data prinsipal, ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data sebagai aset dari perusahaan, lalu pengolahan data, yaitu data-data yang ada tadi akan dilakukan analisa, dan ada data security, jadi semua data yang sudah dianalisa dan dikumpulkan akan dilindungi penggunaannya. Ada juga aplikasi prinsipal, yaitu kemudahan aplikasi. Aplikasi yang digunakan oleh Papersmooth adalah Revota sebagai mesin kasirnya. Ada teknologi prinsipalnya, yaitu penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Jadi Papersmooth sendiri pernah menjual menggunakan e-commerce tapi tidak terlalu berjalan optimal. Untuk kasir sendiri menggunakan aplikasi Revota dan menggunakan Facebook Ads untuk iklannya. Nah, setelah tahu prinsipnya, kita melanjut untuk mengetahui kapabilitas Papersmooth sendiri. Kapabilitas Papersmooth sendiri kurang lebih seperti ini. Ada memesan produk kepada jasa produksi eksternal, ada membuat desain produk baru, mendistribusikan produk kepada store cabang, menjual produk di toko offline, mengiklankan pada online ads, menjual produk di toko online, mengawasi dan menilai kinerja divisi, dan mengembangkan desain dengan deskripsi yang ada di slide seperti berikut. Nah, untuk kapabilitas IT Papersmooth sendiri, yang pertama ada memesan produk kepada jasa produksi eksternal. Maturity levelnya udah manage karena pemesanan sudah didokumentasikan datanya dan prosesnya pun diawasi. Lalu ada mendistribusikan produk kepada store cabang. Maturity levelnya pun sudah manage karena data distribusi disimpan dalam file Excel dan pengecekannya tapi masih manual. Lalu ada pengiklankan pada online ads yang masih defend karena baru beriklan di Facebook Ads saja. Lalu ada menjual produk di toko online atau e-commerce masih inisial karena belum dilakukan. Dan ada mengembangkan website yang masih inisial karena sudah ada tapi belum dimanfaatkan. Kapabilitas Papersmooth dan IT tersebut ini dinilai menggunakan COVID 5. Nah, berdasarkan dari semua kapabilitas yang ada dan permasalahan yang ada, akhirnya kami memberikan solusi seperti berikut. Yang pertama adalah online store. Kedua, sistem manajemen inventory. Tiga, sistem penganalisis tren. Keempat, sistem point of sale. Kelima, sistem manajemen pegawai. Nah, untuk memenuhi solusi tersebut, dibuatlah target arsitektur sebagai berikut ini. Nah, pertama untuk bisnis arsitekturnya. Bisnis functionnya sendiri ada dibagi menjadi 4, yaitu pemasaran, keuangan, warehouse, dan pemasukan. Seperti di slide ini. Untuk bisnis service-nya sendiri, yaitu membuat manajemen pemasaran, desain, TI, manajemen pelanggan, dan gudangnya. Nah, untuk data arsitektur sendiri, untuk konseptualnya seperti berikut ini, yaitu information subject area dan business object. Jadi kita memetakan untuk klasifikasinya dan sesuai yang bisnis prosesnya tadi. Untuk logikalnya sendiri, digunakan IR diagram seperti berikut ini. Nah, untuk fisikalnya, dari IR diagram tersebut dibuat sequence diagramnya seperti berikut ini, yaitu yang employee di toko akan menjual item dan mengupdate stok barang yang sudah terjual. Untuk customer di toko akan membeli barang. Supplier akan memberikan supply barang yang diinginkan, dan ada manajer yang di toko untuk mengecek barang dan memonitor bagaimana penjualannya. Lalu ada application arsitektur. Application service-nya seperti berikut ini. Ada 5. Yang pertama, sistem penganalisis trend, yaitu mencakup fashion design data collection, trend forecasting. Lalu ada sistem manajemen inventory, yaitu mencakup stock request management, inventory forecasting, barcode management, load and serial number tracking. Lalu ada sistem manajemen pegawai untuk employee database, employee attendance, employee requirement, employee performance report, employee payroll, employee workload. Lalu ada sistem point of sale, yaitu produk database, update inventory, transaction record, return sale, product search, cash flow management. Dan untuk website-nya sendiri yaitu add to chart, online chat for customer service, payment confirmation, product testing, product listing, stock information, order confirmation, transaction information, delivery confirmation, delivery tracking, dan transaction history. Untuk logical application komponennya sendiri sebagai berikut, yaitu software menggunakan Revota dan online store. End user computingnya PC dan Office. Business process application-nya yaitu sistem POS, sistem manajemen pegawai, sistem penganalisis trend, sistem manajemen inventory, dan finance. Lalu application service-nya itu produk database, product search, update inventory, cash flow management, transaction record, return sale, employee database, employee payroll, employee attendance, employee workload, employee requirement, employee requirement records, dan infrastructure service-nya itu directory and security. Untuk physical application arsitekturnya sebagai berikut ini, aplikasi POS. Meskipun sudah menggunakan Revota, mungkin akan dikonsiderasi untuk menggunakan Mockapos. Lalu ada website Papersmooth, ada email menggunakan Google Yahoo, media sosial, Line, Facebook, aplikasi pengolah teks seperti Microsoft,
pengolah tabulasi juga Microsoft, dan aplikasi manajemen pegawai yaitu Slacker dan Genomic. Aplikasi penganalisis tren yang sudah ada menggunakan aplikasi Heuritech, lalu online shop e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan aplikasi manajemen inventory seperti Shopify dan Mokapost. Nah, untuk teknologi arsitekturnya juga dibagi menjadi 3, yaitu untuk penyimpanan, untuk server, dan jaringan, seperti berikut ini. Nah, untuk logical infrastrukturnya pun dibagi seperti ini, yaitu ada smartphone untuk media sosial dan email, cloud server untuk hosting database, router untuk internet, dan PC sebagai website, office, finance, dan pengelolaan hal lainnya. Untuk komponen fisikalnya sendiri yaitu operating system PC-nya itu Windows dengan router IndiHome, smartphone seperti Asus, dan server yang digunakan AWS. Nah, setelah semuanya ada, dibuat juga security-nya. Jadi setiap komponen itu memiliki sekuritasnya masing-masing. Contohnya seperti akses data, proteksi device, kontrol jaringan, kontrol kode, proteksi akun gitu. Seperti di sini contohnya adalah manajemen device yang memberikan akses data kepada database. Bisa dilihat sendiri di slide yang ada di sebelah sini. Setelah menjelaskan tentang baseline dan target, untuk mencapai target-target tersebut, kita cek dulu gap analisisnya seperti apa. Nah, menggunakan matriks yang seperti ini. Jadi, yang sebelah atas itu adalah targetnya, dan yang sebelah kiri adalah baseline-nya, di mana yang bawah ini adalah gap-nya harus diapain gitu, sesuai metrik yang kotak-kotaknya ini. Di sini dapat kita lihat, dari baseline mendistribusikan produk pada store cabang akan memenuhi sistem manajemen inventory. Lalu memesan produk pada jasa produksi eksternal juga sudah include ke kerjasama vendor konveksi. Membuat desain produk baru pun sudah include ke desain produksi. Ada juga menjual produk di toko offline yang potensial match dengan sistem POS dengan gap seperti itu. Mengembangkan website yang target dengan yang online store dengan juga potensial match dengan gap yang seperti itu. Ada juga, dan terakhir mengawasi dan menilai kinerja divisi yang targetnya sistem manajemen pegawai dengan potensial match sesuai gapnya juga. Nah, setelah semuanya sudah selesai dikerjakan, semuanya sudah selesai didefinisikan, untuk mempersingkatnya itu digunakan solution building block seperti berikut ini. Jadi dari baseline-baseline yang ada tadi, kan pendataan pegawai masih dilakukan secara manual, produk masih menggunakan desain yang belum tren, manajemen inventory masih dilakukan manual, website yang belum maksimal dalam pengembangannya, dan proses transaksi dalam toko yang kurang efisien. Dari baseline tersebut diinginkan target seperti sistem manajemen pegawai yang terintegrasi, produk dibuat dengan desain berdasarkan hasil analisis terkait trend fashion terkini, sistem manajemen inventory yang terintegrasi, website yang terintegrasi, dan efisiensi proses transaksi di dalam toko. Nah, untuk baseline ke target ini sesuai yang tadi kita sampaikan, yaitu solusinya seperti ada di tengah-tengahnya, yaitu membuat website dengan isi delivery tracking, online chat for customer service, add to chat, transaction information, delivery confirmation, transaction history, order confirmation, product listing, stock information, dan payment confirmation. Ada juga sistem manajemen pegawai, yaitu employee performance report, employee payroll, employee requirement, employee workload, employee database, dan employee attendance. Ada sistem manajemen inventory untuk stock request management, inventory forecasting, barcode management, lot and serial number tracking. Dan sistem analisis trend yaitu function design data collection dan trend forecasting. Sistem POS yaitu untuk product database, status sale, product search, order inventory, transaction record, dan cash flow management. Dan terakhir ada data integration yaitu data collection, data validation, dan cloud database management. Sekian hasil presentasi dari saya tentang arsitektur enterprise, cara penggunaannya, dan sesuai tugas besar yang kami buat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.